Waktu terus berlalu. Laila, Amira, dan lelaki tua yang kini mereka panggil kakek, menjalani hari-hari mereka dengan damai meskipun di tengah gempuran suara perang di kejauhan. Laila semakin dekat dengan kakek. Seringkali mereka duduk bersama mendengarkan kisah-kisah masa lalu kakek, tentang keluarga yang ia cintai dan seni yang dulu menghidupkan hatinya. Di sela-sela cerita, Amira sering duduk di kaki kakek, sesekali mengangkat kepalanya seolah memahami setiap kata. Suatu sore, ketika Laila sedang merapikan rumah, kakek mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebuah kuas tua. Ia memandangnya dengan tatapan penuh haru. "Sudah lama aku tidak melukis," katanya pelan. Suaranya dipenuhi kerinduan. Laila, yang menyukai seni meskipun tak pernah belajar, langsung berseru, "Kakek, mengapa tidak melukis lagi? Kita bisa melukis bersama." Wajah kakek cerah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mereka memutuskan untuk membuat lukisan besar di tembok belakang rumah yang sudah mulai retak. Hari demi hari, kakek mulai mengajari Laila cara memegang kuas dengan lembut, mencampur warna, dan melukis pemandangan. Mereka melukis pohon-pohon zaitun, langit biru yang cerah, dan burung-burung yang berterbangan dengan damai. Sebuah pemandangan yang mengingatkan mereka akan Palestina yang indah, sebelum segala kekacauan terjadi. Amira selalu ikut serta, sering duduk di dekat palet cat, sesekali mencelupkan ekornya yang berbulu tebal ke dalam cat tanpa sengaja. Itu membuat Laila tertawa, dan di saat-saat seperti itu, rasa kehilangan dan kesedihan yang dulu menghantuinya, menghilang sejenak. Namun, suatu malam yang gelap, suara ledakan terdengar sangat dekat. Tanah bergetar, dan Laila yang sedang tidur terbangun dengan ketakutan. Ia berlari keluar kamar untuk mencari kakek dan Amira. Kakek sudah berdiri di ruang tamu, memegang Amira yang tampak ketakutan. "Kita harus pergi," bisik kakek. Mereka berlari keluar rumah menuju tempat perlindungan terdekat, menyelinap di antara reruntuhan dan bangunan yang hancur. Namun, dalam kekacauan itu, Laila kehilangan pegangan pada Amira yang melompat dari pelukannya karena ketakutan. "Amira!" teriak Laila. Air matanya mulai mengalir. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Laila. Mereka bersembunyi hingga fajar, tetapi Amira tidak pernah kembali. Laila menangis berhari-hari, merasa seperti telah kehilangan bagian dari keluarganya lagi. Meskipun kakek berusaha menghiburnya, tidak ada yang bisa menggantikan tempat Amira di hati Laila. Waktu berlalu, musim demi musim berganti, dan meskipun luka di hati Laila masih ada, ia mulai menerima bahwa mungkin Amira sudah tidak akan kembali. Namun, suatu pagi, saat Laila duduk di depan rumah memandangi lukisan yang mereka buat di tembok belakang, ia mendengar suara yang sangat ia kenali, meong pelan yang lembut. Laila berbalik, dan di sana, di bawah pohon zaitun yang mereka lukis bersama, berdiri Amira. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di samping Amira, berdiri dua anak kucing kecil, yang bulunya berwarna abu-abu seperti ibunya. Air mata Laila mengalir, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia berlari memeluk Amira, yang menggosokkan kepalanya ke wajah Laila dengan penuh cinta. Kakek yang melihat kejadian itu dari pintu tersenyum lebar. "Sepertinya, Amira membawa keluarga baru untukmu, Laila," katanya lembut. Dan sejak saat itu, rumah kecil Laila dipenuhi dengan tawa, permainan, dan kehidupan. Dengan Amira dan anak-anaknya, Laila belajar bahwa kehilangan dan cinta berjalan beriringan, dan di dalam cinta yang tulus, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Meskipun perang di sekitar mereka masih berlangsung, di dalam hati Laila dan kakek, mereka memiliki kedamaian yang tak tergoyahkan. Sebuah keluarga kecil yang saling menjaga di tengah kekacauan dunia.